Enggak, ya sudah, hilang. Dia nggak punya uang, taunya bisa berangkat doang. Tapi dia yakin bisa lolos, nah, itu hebatnya. Karena dia merasa bahwa waktu dia SMP, SMA nilainya 100-100 terus matematikanya. Dia yakin matematika pasti saya lolos. Makanya daftar dari Makassar, kemudian ke Surabaya, daftar ikatan dinas, masuklah di IKIP Malang. Kemudian proses-proses aktif di HMI, mau dibunuh oleh PKI saat itu, lari masuk angkatan laut. Kan gitu. Karena udah didatangi asramanya, disangkur temannya yang tidur di tempat tidurnya, kan gitu, sangkur kepalanya. Akhirnya wah ini udah nggak bisa, sembunyi dia, dicari-cari nggak nemu, padahal sembunyi di balik apa namanya di tempat tidur di bawah, dicari nggak ketemu. Ya dia karena memang judo saat itu bisa melengket dia kan, makanya orang pikir punya ilmu menghilang. Cari-cari nggak nemu, padahal dia ngelengket nggak kelihatan. Akhirnya udah keluar langsung masuk angkatan laut, KKO marinir kalau sekarang gitu, langsung bawa ke hutan segala macam. Kemudian tiba-tiba Ali Sadikin jadi gubernur DKI dari angkatan laut, tarik lagi ke DKI. Nah tiba-tiba pada saat Ali Sadikin selesai, kalau kembali teman-temannya udah let call, dianya sendiri. Ternyata ya kalau di angkatan laut dulu dikaryakan pangkatnya nggak naik, tetap kapten. Dia mengundurkan diri masuk ke PNS di Pemda DKI kan, sama mulai dari, jadi rata-rata di posisi Spri, jadi turunan Spri juga saya berarti. Sadikin, Cokrowono segala macam itu di Spri dan segala macam, sampai Suryadi Sudirja kalau nggak salah, Pak Fauzi Bowo dekat juga bareng-bareng saat itu. Pensiun terakhir di kepala dinas di sana, kepala dinas rumah tangga. Dia yang buat sendiri, dia kemudian selesai ya bubar juga dinas itu. Kemudian pensiun, udah buka sekolah, jadi ngajar. Dia buka sekolah sendiri, ngajar, jadi pangkat akademik. Makanya dia bilang saya nggak pernah pensiun, change karir katanya. Change karir, jadi dari militer, NRP berubah jadi NIP kan gitu, PNS, kemudian terakhir jadi guru, pangkat akademik, jadi nggak pernah pensiun, change karir. Itu luar biasa. Jadi umur 70 tahun dia ngambil S3. Jadi saya ngambil S3 itu bukan karena polisi, saya nggak ada urusan dengan polisi mau ngambil S3, karena memang dari keluarga, dari orang tua, kamu wajib sekolah terus. Jadi saya lulus taruna udah, pokoknya kamu harus langsung kuliah, bapak yang biayai. Makanya saya kuliah. Orang belum SH, saya udah SH kan gitu. Orang baru mau S2, saya udah S2. Orang baru mau S3, saya udah S3. Karena terus orang tua udah S2, ambil S3. Makanya semuanya S3, semua kakak juga S3 semuanya kan. Karena satu keluarga. Jadi tanya bapak, kenapa sih S3 bapak udah 70 tahun yang ngambil S3? Enggak, biar di nisan saya ada tulisan Dr. Haji Sakban Diba. Oh, ngapain di nisan? Harganya nisan. Oh nisan, oh buat apa ya? Katanya supaya memberikan inspirasi nanti untuk anak cucu saya kan gitu. Jadi sekarang nggak pernah berhenti berpikir. Dulu bangun gedung pernikahan, bangun apa saat itu di Makassar, bangun di pinggir-pinggir kota. Orang bilangnya ada orang gila nanti nih, karena memang uang tidak ada, terbatas. Kebetulan memang ada lahan saat itu, bangunlah gedung pernikahan. Tapi memang kita SMP saat itu udah bilang daerah ini nanti akan maju, kota akan berkembang ke sini. Iya beneran. Ini harus kita tinggikan 2 meter dari jalan. Jalan ini nanti naik. Bener, sekarang jalan udah naik 1 meter. Jadi sisa 1 meter lagi. Kalau enggak kan di bawah posisinya Pak. Saya nggak tahu, bapak saya selalu bisa berpikir. Sekarang pulang kampung lagi, bangun lagi kolam renang apa di sana, segala macam kan villa. Padahal ya pasti nggak ada untungnya. Tujuannya supaya anak-anaknya bisa pulang terus ke kampung katanya. Kalau enggak emang kita nggak pernah pulang puluhan tahun, ngapain ke kampung jauh 7 jam. Tapi karena buat villa bagus di sana. Nah sekarang teman-teman dari RCTI ini ada datang ke sana, sebenarnya udah nginep di rumah, udah sempat termasuk rumah di syuting nanti masuk tuh tanggal 17 Agustus. Jadi dia syuting daerah Rekang, termasuk di Lalasara di syuting. Dan sekarang dia buat lagi rumah masa depan, kuburan, buat kuburan nanti kubur. Tadinya mau di kolam renangnya itu taruh, biar di sini. Jadi kalau ada yang renang bisa saya lihat. Tapi, oh jangan Pak, nanti nggak ada yang berani renang, takut. Oh iya. Nah, dia beli tanah di depan villa di depan rumah. Nah, udah dia buat udah untuk berapa orang itu Maya? Satu keluarga udah disiapin rumah masa depan. Waduh. Ya
Bapak saya begitu. Jadi kalau bicara mati kita udah biasa lah, bicara gurau-gurau, nggak ada. Jangan ngomong begitu, nggak ada, udah biasa. Nanti pokoknya bapak meninggal, udah bapak siapin. Saya nggak mau disusahin sama anak. Jadi gitu, makanya kenapa kemudian semua anak saya kasih nama. Pokoknya belakangnya semua Sahban, Muhammad Arsa Sahban. Karena memang kita kebiasaan di sana, semua nama itu di belakang nama orang tuanya. Bapak saya namanya Sahban Liba, karena bapaknya namanya Liba. Bapak saya nama Sahban, jadi saya Muhammad Arsal Sahban. Nah harusnya anak saya ini belakangnya Arsal, tapi saya bilang udah stop. Sahban aja cukup. Saya nggak dikenal. Kalau di Lumajang ya boleh lah dikenal, tapi di keluarga nggak dikenal. Kalau di keluarga alhamdulillah ada KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, ada Hikmah Himpunan Masyarakat Pulu. Bapak cukup dikenal karena memang cukup aktif dan dia cukup mampu memotivasi anak-anak lah, artinya banyak anak-anak kampung yang kemudian tumbuh menjadi seseorang saat ini besar di rumah di Tanjung Duren di Jakarta, karena memang jiwanya jiwa pendidik, jiwa militer. Udahlah, orang datang itu lari-lari, nggak boleh ngerokok, pagi jam subuh udah dibangunin, wajib sholat sujud. Bapak saya dari kecil udah jam 3 pagi tuh udah pasti bangun, sholat tahajud, nanti habis itu waktunya sholat subuh kita dibangunin semua, kan gitu. Siapapun yang tinggal di rumah bangunin semua, kayak disiram. Siram, nanti habis itu ngaji bareng kan gitu. Habis itu nanti olahraga ya kayak gitu. Nah, memang sangat disiplin sampai sekarang. Jam 3 pagi itu sudah lagu wajib pasti bangun, karena biasa dulu kasih makan kuda. Kasih makan kuda jam segitu, habis itu kelanggar kan, sehingga terbiasa sampai sekarang. Nah itu makanya banyak yang dalam binaan-binaan beliau cukup, ya dalam keluarga cukup dikenal. Jadi saya kira ya biarlah nanti anak-anak saya ini akan mencari namanya itu, kenapa ada nama Sahban di belakangnya kan gitu. Udah mulai dibuat bukunya sini, kakak saya Hernita udah buat bukunya tentang kisah perjalanannya bapak saya, karena sangat-sangat inspiratif. Beberapa sudah saya masukkan memang di Facebook. Unik, banyak sekali cerita yang unik-unik sebenarnya kalau kita cerita. Bagaimana saat itu Hernita lahir, kakak saya namanya hari ini dapat juta. Saat itu udah harus keluar dari rumah dinas segala macam, tiba-tiba ada orang mau membuat rumah yang punya buruk dulu, punya pesawat buruk dulu itu kan Pak Sumendap ya, mau buat rumah tapi kok di tengah-tengahnya ada musola kan gitu. Nah dia udah minta sama warga udah nggak apa-apa, diganti rugi aja, nggak apa-apa, ganti berapa, tapi itu kan yang buat Pak Sahban. Harus izin Pak Sahban. Kalau bapak saya nggak mau, itu rumah Tuhan, nggak boleh. Sampai akhirnya Pak Sumendap mendekat, tapi ada caranya kan Pak, gimana? Bisa caranya, yang penting bapak buatkan di tempat yang lebih bagus lagi, udah nggak masalah. Nah, sehingga akhirnya Pak Sumendap ini senang, dikasih uang, kemudian tolong urusin surat-suratnya, diurusin di Pemda, selesai, dikembalikan sisanya. Ternyata malah udah itu buat bapak aja. Buat banyak sekali, 1 juta kan. Habis itu nangis akhirnya dia udah masuk lagi ke kamar, kasih lagi nambah. Lu pun ini udah banyak dikasih lagi. Aduh, makanya dia bersyukur sehingga dikasih nama pas lahir kakak saya ya, Hernita, jadi hari ini dapat juta kan gitu. Hari ini dapat juta. Dulu juta kayak 1 miliar kan itu. Langsung beli mobil, beli rumah, beli apa itu. Saya Arsal, anak Rahmat Sahban Liba. Bapak saya. Kemudian kembaran saya Amsal, anak Makmur Sahban Liba. Adik saya Arpiani, Arafah, Padang Arafah lagi nih Pak. Buku. Kemudian buat usaha namanya Laskaran, gedung pernikahan, ada juga sekolah Laskaran. Orang bingung, ini Laskaran nama Arab bukan, nama apa bukan? Itu singkatan tuh nama. Lala, Sahban, Hernita, Arsal, Amsal, Nani. Sama itu. Bapak saya nggak tahu ininya, inspirasinya sendiri. Semuanya ada gambaran. Kalau saya nggak pandai. Oke, kalau anak ini siapa nama, terserah kamu lah, istri yang nyari nama Davina. Bagus, bagus. Yang penting kalau saya di kuping saya bagus. Arya, kecuali Arya, itu juga dari istri sih. Bagus juga. Yang penting kalau saya dengarnya bagus. Baru Arya, Arsal, Yani, pas.
pas Arsal Yani ya. Masuk sini pas lagi Arya Wiraraja. Emang cocok emang tempatnya di Lumajang. Tempatnya di Lumajang Raja. Saya mau harus foto tuh di depan pendopo tuh si Arya itu. Arya Wiraraja sesuai dengan namanya. Arya Putra Sahban. Ini Davina Putri Sahban. Alhamdulillah. Baik, kami mohon doa semoga kelak ini sudah lengkap nih, laki perempuan. Nggak tahu mau nambah lagi apa enggak nih. Tapi kayaknya istri ogah-ogah dulu karena yang satu aja masih bingung ini kan. Adiknya yang laki-laki masih ngiri-ngirian. Itu kadang-kadang kita pagi jam 4 pagi baru tidur tuh. Kemarin tidur, tidur jam 7, jam 6. Wah, tidur jam 6 alhamdulillah. Jam 11 malam bangun. Udah Pak, wake up Papa, wake up. Open your eyes. Waduh, mati kita suruh. Dia enak baru bangun jam 11 malam, kita udah mau tidur. Kan tidur sampai jam 4 pagi. Si kecil itu. Pokoknya aduh, kalau enggak ya kita ditomprokin terus, dinaikin di sini. Climb up the mountain katanya. Wah, naik di sini. Climb up the mountain. Waduh. Naik gunung kita dijadiin gunung, Pak. Anak ini. Aduh. Kadang anak adenya ditarik-tarik kan gitu. Kadang pakai selimut, tapi pakai selimut muka-mukanya ditutup. Waduh. Rawan, jadi harus gantian jaganya. Jadi istri masih bingung gimana caranya kalau 3 ya Pak ya. 2 aja kok kancar. Ini belum besar nih. Nanti kalau dia kayak Arya, kayak apa kita nih, kayak bandeng ya kan. Jadi mainan ya. Kita jadi mainan, jadi kuda lah, jadi gunung, jadi apalah, terserah dia lah. Maunya apa. Ya ternyata itulah fungsi sebagai seorang ayah. Ya di luar boleh jadi raja, ya di dalam ya jadi kuda. Oh iya, sama anak ya udah. Memang udah begitu Pak ya ininya. Ternyata gagah-gagah di luar ya, di dalam ya tetap aja. Bukan lagi ya, Papa jadi kuda wes. Langsung Papa horse. Udah naik di punggung, udah lompat-lompat ya itu. Kita udah buka siapa-siapa kok udah malam. Udah. Gak tahu nanti nih kalau sudah besar Davina dua-duanya, wah jadi kuda 2 orang lumayan juga beratnya. Aduh, alhamdulillah, tapi alhamdulillah bersyukur dapat sepasang laki perempuan, jadi ya tenang lah. Karena katanya ada yang bilang laki-laki lebih enak karena kita mau didik full ya kan, kita banting-banting apa bisa. Tapi nggak enaknya kalau udah besar kayak nggak punya anak, hilang kan gitu. Nah kalau perempuan memang setengah-setengah, nanti diambil orang gitu. Tapi serasa punya anak. Karena kalau kita pulang, wah, pasti dia yang perhatian. Kalau yang laki-laki SMP paling juga udah hilang ke tempat temannya. Dia ke tempat temannya. Kalau perempuan ya masih hadir lah, masih ini. Tapi ya makanya dua-dua ada ya, ada yang mau pergi, ada yang di rumah. Alhamdulillah. Ada yang kita mau banting-banting, ada yang bisa dibanting-banting. Saya banting Pak tuh. Udah saya ajar apa? Sampul ngeteng udah sana udah. Ya, alhamdulillah, terima kasih doanya semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.